Teman-teman, bulan lalu Berham mendapat hadiah seekor anjing Doberman yang cukup galak. Tapi dia setia dan sayang sama Berham. Walaupun galak, anjing juga ciptaan Tuhan. Dia memiliki respons yang unik untuk menggambarkan situasi yang diamati. Memang, keagungan dan keperkasaan adalah milik Tuhan yang nampak dari seluruh ciptaannya, termasuk Doberman. Itu sebabnya kesukaan Tuhan adalah kesetiaan, bukan keperkasaan. Lihat saja bagaimana nubuat Tuhan selalu digenapi. Simak baik-baik ya. Adik-adik, kita berpetualang lagi dalam kerajaan Allah dan kita menelusuri 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan Tuhan kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam petualangan sebelumnya kita telah melihat bahwa Yerobeam sangat ketakutan jangan-jangan orang Israel ini kembali kepada keluarga Daud karena mereka masih mempersembahkan korban ke Yerusalem. Itulah mengapa kemudian Raja Yerobeam membuat patung lembu emas, meletakkannya di Betel supaya orang-orang Israel tidak pergi ke Yerusalem tapi cukup di Betel. Nah, sedang Raja Yerobeam ini berdiri di atas mezbah membakar korban persembahan atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda. Atas perintah Tuhan, abdi Allah ini kemudian berseru, "Hai mezbah, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya akan lahir seorang anak dari keluarga Daud. Dia akan menyembelih di atasmu imam-imam yang mempersembahkan korban di atasmu. Dia juga akan membakar tulang-tulang manusia di atasmu. Dan inilah tandanya bahwa firman Tuhan ini sungguh-sungguh datang daripada Tuhan. Bahwa mezbah itu akan terbelah dan abunya akan tercurah." Adik-adik, apakah artinya ini? Ini tentang nubuatan yang bertahun-tahun kemudian akan digenapi oleh Yosia. Dia benar-benar akan menyembelih setiap orang yang telah menjadi imam di hadapan patung lembu emas itu. Demikian juga orang-orang yang telah beribadah kepadanya, tulang-tulangnya akan dibakar di atasnya. Tapi sebenarnya adik-adik, ini bukan hanya berbicara tentang Yosia, tetapi berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan menghukum mereka yang sepertinya beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Contohnya gimana? Contohnya sepertinya adik-adik mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, tapi hatinya teringat, oh ada film kartun bagus, oh ada janjian sama teman-teman main. Nah, Tuhan memperingatkan kita supaya sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Adik-adik, mendengar perkataan dari nabi dari Yehuda ini, Raja Yerobeam menjadi marah. Kemudian bilang, "Tangkap dia!" Apa yang terjadi adik-adik? Tangannya Raja Yerobeam menjadi sakit, kaku, dan tidak bisa ditarik kembali. Itulah kemudian Raja Yerobeam berkata kepada abdi Allah yang masih muda itu, "Tolong berdoa untukku, mohonkan ampunan untukku, tolong doakan kesembuhanku." Adik-adik, apakah abdi Allah ini mau berdoa kepada Tuhan? Ya, dia mau berdoa kepada Tuhan dan tangan dari Raja Yerobeam akhirnya pulih kembali. Setelah pulih, kemudian Raja Yerobeam itu bersikap lembut dan baik kepada abdi Allah itu. "Oh abdi Allah, terima kasih. Engkau telah berdoa sehingga aku boleh sembuh. Kalau begitu, ayo
mampir ke istanaku. Aku akan memberikan perjamuan yang besar untukmu. Dan aku akan memberikan hadiah yang banyak untukmu. Adik-adik, apakah sikap baik dari Raja Yerobeam ini menunjukkan bahwa dia mau bertobat? Kemudian dia bertanya kepada abdi Allah itu, "Oh abdi Allah, gimana ya caranya supaya aku bisa bertobat dan hidupku berkenan kepada Tuhan?" Apakah seperti itu adik-adik? Tidak adik-adik. Loh Pak, jadi mengapa kok dia berbaik-baik pada nabi itu? Karena dia merasa kehilangan kehormatannya sebagai raja dengan tindakan oleh nabi Allah ini. Dia berharap dengan abdi Allah ini mau datang ke istananya, mau makan dan minum dengan dia dan menerima hadiah darinya. Kehormatan dia sebagai seorang raja bisa dipulihkan. Jadi adik-adik, Raja Yerobeam tidak berpikir untuk bertobat. Dia hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri. Dia mau reputasinya sebagai raja dipulihkan kembali. Apakah abdi Allah ini mau adik-adik? Tidak. Abdi Allah ini telah mendapatkan perintah dari Tuhan bahwa dia tidak boleh singgah, makan, minum di tempat itu. Bahkan kalau dia kembali ke Yehuda pun dia harus memilih jalan yang lain. Mengapa demikian adik-adik? Karena Tuhan tidak mau abdi Allah ini bergaul dengan orang-orang dari tempat yang telah dikutuk oleh Tuhan. Tuhan telah benar-benar meninggalkan Betel. Adik-adik, kita belajar bahwa dengan kasih-Nya Tuhan mau menegur Raja Yerobeam. Tetapi sayangnya Raja Yerobeam tidak mau bertobat. Adik-adik, peringatan untuk kita semua. Jika Tuhan dengan kasih-Nya mengingatkan dan menegur kita, marilah kita sungguh-sungguh bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan dengan cinta kasih-Mu mau menegur dan mengkoreksi kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami hati yang lembut, berikan kami kerendahan hati, supaya ketika Tuhan menegur kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau mentaati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, dalam kasih-Nya Tuhan masih mau mengutus seorang nabi kepada Yerobeam untuk bertobat. Sampai saat ini pun firman Tuhan berlimpah, baik melalui YouTube, buku, guru, atau orang tua kita. Namun, kenapa orang menganggap remeh didikan Tuhan lewat firman-Nya? Jangan sampai kita menjadi generasi yang dibuang Tuhan loh. Abraham jadi pengen cepat-cepat membaca dari 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 11 sampai 34. Teman-teman juga kan? Jangan lupa share link YouTube-nya. Salam.